Para saudara dan saudariku seiman, di penghujung pekan biasa ke-25 ini, renungan harian kita diinspirasi oleh Injil Lukas, bab 9, ayat 43b sampai dengan ayat 45. Dalam beberapa kesempatan, seringkali kita berjumpa dengan sekelompok orang yang berkata demikian. Saya ingin memahami segala hal tentang Tuhan. Atau ungkapan lain, saya ingin belajar lebih dalam tentang Tuhan. Pernyataan-pernyataan ini tidak keliru, sebab sungguh amat baik jika ada upaya untuk mengenal Tuhan. Tetapi keinginan ini mesti dikelola secara bijaksana, agar jangan sampai jatuh ke dalam jurang kesombongan yang membinasakan. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Demikian perkataan Yesus dalam Injil hari ini. Sabda ini ternyata tidak dipahami oleh para muridnya. Alasannya karena maknanya tersembunyi bagi mereka. Jika saat Yesus berkata demikian, saya juga ada di tempat itu bersama para murid, tentu saya juga tidak akan mengerti maksudnya, sama seperti yang dialami oleh para murid lainnya. Jauh-jauh hari kemudian, ketika peristiwa salib terjadi, mulai dari penangkapan Yesus sampai wafatnya di Golgota, barulah perlahan-lahan arti dari kata-kata Tuhan tadi terbuka bagi para muridnya. Hal ini bisa kita baca dan kita dengar dalam kisah-kisah selanjutnya pada Perjanjian Baru. Para murid baru memahami sabda Tuhan ketika mereka benar-benar mengalami ada bersama dengan Tuhan. Mereka tidak mempelajari tentang Tuhan secara teoritis atau memaksa kemampuan intelektualnya untuk mencerna segala hal tentang Tuhan agar sesuai dengan logika. Tetapi mereka memahami Tuhan karena mereka memiliki quality time bersama dengan Tuhan. Artinya, mereka membiarkan diri mereka larut dalam kebersamaan hidup bersama dengan Tuhan, mengalami semua peristiwa suka dan duka bersama Tuhan, dan akhirnya mereka menemukan maksud dari setiap kata dan perbuatan Tuhan. Mereka dapat memahami Tuhan karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu membuka diri dan karyanya untuk didekati. Tuhan tidak pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin datang kepadanya. Para saudara dan saudariku seiman, otak kita yang sangat kecil ini tidak akan pernah bisa membedah persoalan diri dan karya Tuhan hingga tuntas. Tuhan mengatasi akal budi kita sebagai manusia. Maka untuk bisa memahami Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah berjuang untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Itulah yang dikatakan dengan mengalami Tuhan dalam hidup. Kualitas pemahaman kita akan Tuhan memang dapat ditingkatkan lewat kinerja akal budi kita. Namun, kualitas itu akan menjadi lebih sempurna jika iman pun disertakan di dalamnya. Iman
dan akal budi sejatinya saling melengkapi, bukan saling membatasi usaha kita untuk mengalami Tuhan. Kalau semua hal tentang Tuhan hanya bisa diterima jika telah dicerna terlebih dahulu oleh otak kita, maka Tuhan itu sama dengan pengetahuan. Padahal Tuhan jauh lebih tinggi dari pengetahuan, bahkan Ia adalah sumber dari segala pengetahuan itu. Otak yang kita gunakan untuk memikirkan Tuhan pun sebenarnya adalah buah karya Tuhan. Lantas, mengapa kita ingin menurunkan derajat kehadiran Tuhan sebatas ukuran otak kita ini? Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk sadar akan kehadiran Tuhan dan berjuang untuk mengalaminya lebih intensif, agar kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Tuhan memberkati.